Saya pernah jadi loper koran, jualan majalah TTS dulu ya, teka-teki zaman silang dulu ya. itu keliling. Saya itu pernah diusir pimpinan lah, orangnya gebrak meja, keluar kamu. Bersyukur dan kehormatan sekali bahwa akhirnya terpilih untuk mendapatkan award Top Human Capital Award 2025 untuk PT Mary Riana Oke, Edukasi TBK. Ini Mbak Mary luar biasa. Aduh. Dulu kita bicara mengenai SDM HR. itu sebagai HR. Benar. Kemudian trennya berkembang menjadi human capital. Prof Yasir menyampaikan ke depan ini atau sekarang sedang proses Iya. bertransformasi menjadi human potential. Apa itu human potential? People itu cost atau modal. Gen Z itu mereka kan suka selfie sebenarnya. Itu mempengaruhi karakternya dia. Berarti dia perlu eksistensi. Selfie itu kan dalam tanda petik menyombongkan diri juga kan. Senang banget hari ini yang menjadi teman ngobrol saya adalah seorang CEO dari Top Business Indonesia, sebuah majalah bisnis terkemuka, Bapak Lutfi. Halo Pak Lutfi. Halo Mbak Mary. Tadi kurang lengkap tuh sebenarnya CEO dan juga Chief Editor. Oke, Ya. betul. Dan majalah Top Business juga sudah bertahun-tahun ada di Indonesia. Saya juga sudah pernah membaca dari sejak pertama kali saya kembali ke Indonesia. Sesungguhnya majalah Top Business juga sudah ada. Thank you. Sempat berganti nama dari sebelumnya. Oke. Mungkin bisa diceritakan sedikit dulu nih tentang majalah Top Business. Ya. Pertama kita banyak berinteraksi sebenarnya dengan korporasi ya. Waktu itu BUMN. Kemudian kita melihat bahwa untuk mengelola BUMN itu memerlukan inspirasi, bagaimana meningkatkan daya saing, kinerja dari bisnis perusahaan terutama di BUMN. Akhirnya kemudian kita menerbitkan sebuah media gitu ya, terkait dengan korporasi, dan intinya adalah kita membahas mengenai bagaimana mengelola bisnis sebuah perusahaan. Kemudian kita kembangkan ke BUMD, kemudian juga ke bisnis-bisnis swasta dan lain sebagainya, sehingga alhamdulillah terbitlah majalah Top Business yang sebenarnya adalah kita ingin menjadikan itu menjadi inspirasi untuk manajemen dalam meningkatkan kinerja dan daya saing korporasi. Intinya ke sana. Dan memberikan informasi-informasi yang very insightful ya. Karena pembacanya kan juga pembuat kebijakan, betul. penentu arah perusahaan. Jadi itu menjadi satu hal yang sangat penting. Iya. Dan bukan hanya majalah Top Business atau media Top Business, tapi juga ada Top Human Capital Award dan ini juga kebetulan saya juga baru mengetahui tentang hal ini. Kalau majalah Top Business-nya memang sudah lama, tapi award ini saya baru benar-benar tahu gitu. Tapi terima kasih juga sudah mengikut sertakan Mary Riana Education untuk mengikuti pemilihan award itu, dan akhirnya bersyukur dan kehormatan sekali bahwa akhirnya terpilih untuk mendapatkan award. Jadi ada 2 award ini. Yang pertama adalah Top Human Capital Award 2025 untuk PT Mary Riana Edukasi TBK. Selamat ya. Terima kasih. Dan juga ini The Most Committed Top Leader on Human Capital yang diberikan untuk Bapak Alfa Christopher Chandrasa selaku CEO dari PT Mary Riana Edukasi TBK. Iya. It's such an honor. Karena saya juga mengikuti prosesnya, dan itu prosesnya tidak mudah. Karena harus mensubmit banyak sekali dokumen untuk diverifikasi. Interview, wawancara pendalaman yang dilakukan juga berjam-jam, dan bukan hanya 1 atau 2 orang juri saja, jurinya pun juga banyak. Dari berbagai profesi, berbagai kalangan. Betul. Gitu. Iya, mungkin sedikit saya sampaikan mengenai Top Business ya. Jadi kita dari MSI Group itu sebenarnya memiliki 4 media. Salah satunya adalah majalah Top Business yang menyelenggarakan kegiatan Top Human Capital Award. Gitu. 4 media itu apa saja? Yang pertama adalah majalah Top Business sendiri. Kemudian yang kedua ada majalah It Works, itu mengenai IT dan digitalisasi. Gitu. Kemudian yang ketiga ada majalah Madani News gitu ya. Jadi berita-berita mengenai gaya hidup Islami, ekonomi syariah dan sebagainya. Dan yang keempat adalah portal nasional
itu Core News. Core News itu adalah ringkasan berita-berita online. Jadi yang biasanya kita membaca berita online itu misalnya satu artikel 3 menit. Nah itu cukup 1 menit tapi mendapatkan esensi dan informasi yang sama. Sehingga kalau kita punya 1 jam bisa membaca berapa artikel, nah ini kita bisa lebih banyak membaca artikel. Ini konteksnya untuk membantu pembaca yang super sibuk, waktunya terbatas. Nah dengan membaca Core News itu ringkasan-ringkasan berita itu jadi lebih mudah untuk diakses, terupdate gitu untuk waktu yang lebih singkat. Nah di MSI Group tadi yang menerbitkan 4 media tadi itu, salah satunya Top Business, dan Top Business menyelenggarakan beberapa event setiap tahun, dan itu event-event yang luar biasa besar. Yang pertama Top Human Capital Award yang kemarin gitu ya, itu diikuti oleh banyak sekali perusahaan-perusahaan, baik itu BUMN, listed company, swasta nasional atau yang multinasional gitu ya. Ada juga beberapa BUMD gitu. Nah kemudian yang kedua ada kegiatan Top BUMD Award. Nah Top BUMD Award kemarin yang 2025 yang kemarin itu dihadiri hampir 1.000 orang. Jadi ada pimpinan BUMD, ada beberapa kepala daerah, bupati, wali kota, kebetulan baru-baru mereka gitu ya, pada hadir untuk menerima penghargaan karena komitmennya dalam membina BUMD gitu. Kemudian yang ketiga ada Top GRC. GRC itu Governance, Risk and Compliance gitu ya. Jadi supaya perusahaan bisa tumbuh berkelanjutan itu harus bisa menerapkan GRC. Nah kemudian kita juga menerapkan namanya Top CSR Award. Ini Top CSR juga banyak sekali, banyak perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia yang mengikuti kegiatan apa namanya Top CSR Award gitu. Nah satu lagi yang diselenggarakan oleh Top majalah Itworks itu adalah namanya Top Digital Award yang nanti bulan Desember 2005 ini akan kita selenggarakan. Itu mengenai digitalisasi ya, baik itu di instansi pemerintahan termasuk kementerian, badan-badan nasional, lembaga-lembaga nasional maupun di pemerintahan dan korporasi-korporasi baik itu BUMN, swasta dan sebagainya. Itu pesertanya juga luar biasa, ratusan peserta yang mengikuti, mereka proses mendaftar. Nah, kenapa mereka banyak yang mengikuti kegiatan-kegiatan top award ini yang kita selenggarakan itu? Karena sekali lagi kita tidak hanya sekedar ajang untuk penilaian dan pemberian penghargaan semata, tetapi ini adalah platform untuk belajar bersama, belajar bersama-sama untuk meningkatkan, misalnya dalam konteks Top Human Capital Award itu ya. Top Human Capital Award tidak hanya sekedar penghargaan di bidang Human Capital Award, tapi juga tadi platform bersama untuk kita saling belajar, momentum untuk kita terus meningkatkan diri dalam pengelolaan human capital gitu. Karena kita pahami bahwa memang banyak sekali perusahaan yang sudah menerapkan manajemen human capital yang baik, tapi tantangannya terus berkembang, terus bertambah dan lain sebagainya. Jadi kenapa Top Human Capital Award ini kita selenggarakan? Salah satu tujuannya adalah kita melihat banyak sekali perusahaan menghadapi tantangan, masalah dalam mengelola human capitalnya gitu ya, yang makin kompleks, makin dinamis dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya Top Human Capital ini tadi menjadi momentum untuk terus kita belajar juga gitu. Selain mengapresiasi keberhasilan yang sudah dijalankan atau dilakukan, tetapi kita juga menjadikan ini menjadi platform untuk belajar bersama. Ayo bareng-bareng kita meningkatkan kualitas dan efektivitas dari Human Capital Management System agar korporasi-korporasi atau organisasi di Indonesia ini makin maju. Nah, kalau misalnya organisasinya makin maju atau organisasi akan maju, perusahaan itu akan maju kalau orang-orang di dalamnya maju. Setuju. Ya, gitu. Itu menjadi latar belakang kenapa kita menyelenggarakan Top Human Capital Award itu. Iya. Nah, makanya ketika beberapa bulan yang lalu dari tim sebenarnya dari director kami menginfokan bahwa ini ada undangan untuk bisa ikut serta di dalam award ini. Kita semua menyambut dengan baik dan akhirnya menyiapkan yang terbaik juga, makanya semua dokumennya dan ternyata seleksinya sangat-sangat ketat sekali gitu. Betul. Pas lagi interviewnya pun juga berjam lebih dari 1 jam
jam pada saat itu dan ya. ada banyak banget pertanyaan dan itu sangat menarik sangat menarik dan akhirnya ketika kami berhasil mendapatkan penghargaan ini itu apresiasi yang luar biasa karena terus terang penghargaan itu bukan sesuatu hal yang memang kita tujukan tapi dalam proses kita menjadi perusahaan yang selalu berusaha menjadi lebih baik kalau diapresiasi gitu itu menjadi penyemangat banget untuk para warrior yang ada di Mary Riana Edukasi. Jadi ketika kita memberikan announcement good news ini kepada mereka, mereka sukacitanya tuh luar biasa ya, dan apalagi ketika kemarin juga mendapatkan penghargaan ini langsung kemarin kan soal baru dapat infonya dan akhirnya menerima langsung, ini menjadi suatu kebanggaan karena saya tahu ini dilakukan dengan sangat-sangat profesional dan tidak mudah. Betul. Memang tuntutannya adalah bagaimana kita menjalankan dan menyelenggarakan kegiatan Top Human Capital Award ini seobjektif dan seindependen mungkin gitu ya. Banyak sekali mungkin beberapa penghargaan atau award di tempat lain gitu ya, yang memang juga bagus-bagus gitu ya, tapi kita memiliki beberapa perbedaan yang mudah-mudahan itu jadi keunggulan kita. Pertama adalah dari kalangan juri gitu ya, itu ada dari praktisi, kemudian juga ada dari akademisi ya, itu dari beberapa perguruan tinggi terkemuka di Indonesia gitu ya, itu juga terlibat dalam proses penilaian. Kemudian yang ketiga, satu ini yang menarik dan membedakan, adanya sesi nilai tambah. Jadi dalam sesi nilai tambah pada saat di akhir wawancara penjurian, Dewan Juri itu kan memberikan saran-saran, masukan, perbaikan. Oh, ini yang sudah bagus, ini yang perlu ditingkatkan dan lain sebagainya, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah salah satu pembelajaran di dalam proses di Top Human Capital Award itu. Nah, harapannya pembelajaran itu nanti bisa diimplementasikan tahun depan. Bisa dipresentasikan apa saran-saran yang sudah dijalankan dan lain sebagainya. Nah, sehingga secara tidak secara tidak langsung ini adalah proses pembelajaran yang berkelanjutan gitu. Jadi Top Human Capital Award tadi saya lengkapi lagi menjadi momentum untuk peningkatan, untuk perbaikan yang berkelanjutan. Itu harapannya karena setiap tahun nanti harus ada perbaikan terus gitu. Jadi terpacu untuk lebih baik dan itu berkelanjutan. Betul. Oke, jadi penghargaan dan juga pembelajaran ya, karena dua hal ini juga harus balance. Karena kalau kita cuma dihargai akhirnya kita tinggi hati stop belajar, that's the end. Nah, tapi at the same time kalau kita terus mau belajar dan terus memperbaiki, ya sebenarnya penghargaan ini menjadi momentum awal untuk kinerja yang jauh lebih baik lagi. Exactly. Oke, ini kalau boleh izin bertanya ya, karena kan ini juga penghargaan pertama yang didapatkan oleh PT Mary Riana Edukasi TBK, apalagi kita juga baru aja melantai di bursa beberapa bulan yang lalu. Apa penilaian atau apa yang membuat dari Top Human Capital akhirnya memberikan award ini kepada PT Mary Riana Edukasi TBK dan juga Bapak Alva Christopher Cenderasa sebagai the most committed top leader on human capital 2025? Pada prinsipnya kriteria yang kita gunakan untuk menilai sebuah peserta perusahaan ya dalam Top Human Capital Award ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah keselarasan antara HCMS-nya dengan strategi bisnis perusahaan. Nah, saya jelaskan sedikit bahwa HCMS ini harus selaras dengan tujuan atau strategi bisnis perusahaan. Contoh misalnya ya, ketika kita ingin strategi bisnisnya mengembangkan banyak cabang gitu ya, banyak cabang, banyak lokasi dan sebagainya kayak Mary Riana Education gitu ya, itu kan sudah memiliki banyak lokasi ya, Jepang dan sebagainya. Tahun ini misalnya mau nambah berapa lokasi dan sebagainya, misalnya gitu. Nah, Dewan Juri akan melihat, strateginya ke arah sana. Bagaimana HCMS-nya itu dikelola untuk mendukung strategi itu. Nah, by the way HCMS itu berarti Human Capital Management System. Just in case penontonnya belum tahu term itu. HCMS itu Human Capital Management System atau sistem manajemen SDM-nya lah gitu ya, bahasa sederhananya. Nah, kita ingin tahu apakah HCMS-nya ini selaras dan mendukung strategi bisnis perusahaan. Makanya di Dewan Juri kita juga ada beberapa konsultan
bisnis, pakar bisnis gitu. Jadi nggak hanya murni praktisi HR atau praktisi human capital, tapi kita juga melihat dari kacamata bisnis gitu. Kacamata bisnis, bagaimana ini keselarasannya. Nah itu yang kita nilai untuk menentukan level bintang. Itu kriteria pertama. Kemudian yang kedua, kita juga melihat apakah ada inovasi-inovasi gitu ya dalam pengelolaan human capital. Kita ada beberapa sub human capital yang menjadi kajian di internal kita, mulai dari sistem perekrutan, sistem pengembangan, kemudian reward and punishment-nya, kemudian macam-macam gitu ya. Ada sekitar 10 atau 11 subsistem dari human capital management system. Itu kita gali itu gitu ya, termasuk bagaimana mereka mengelola generasi Z gitu ya, Gen Z, dan sebagainya, Gen Z dan sebagainya gitu ya. Itu juga menjadi bagaimana mereka talent manajemennya, talent poolnya, learning and growth-nya dan sebagainya. Itu kita kan beberapa sub human capital. Kita juga ingin melihat apakah ada inovasi-inovasi atau inisiatif-inisiatif dari human capital yang yang bagus yang inovatif dan sebagainya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita kaitkan dengan tema tahun ini. Jadi temanya tiap tahun berbeda. Konteksnya talent tahun ini adalah peran role dari talent mobility. Dan bagaimana HC ini menjadi business partner atau strategic business partner. Nah, selama ini kalau HC kan lebih banyak mengurusi administrasi, hanya fungsi HRD saja dan sebagainya. Nah, padahal trennya sudah berbeda bahwa di beberapa perusahaan yang maju itu human capital, divisi human capital itu harus terlibat aktif untuk membantu bisnis secara langsung gitu. Jadi kadang ada beberapa HR manager itu diskusi tiap minggu atau tiap 2 minggu untuk diskusi masalah bisnis, masalah operasional dengan manajer bisnis yang terkait gitu. Maka dia harus paham, orang HR itu harus paham keuangan, harus paham operasional bisnis, harus paham marketing dan lain-lain, supaya apa? Dia bisa mengasih solusi, dia bisa ngasih saran-saran perbaikan, walaupun saran perbaikan dan solusinya dikaitkan dengan human capital, misalnya seperti itu. Oh, kita mau ekspansi nih gitu ya, tidak hanya sekedar menyiapkan SDM untuk yang akan diekspansi, tapi kira-kira kompetensi seperti apa yang harus rekrut kemudian dikembangkan lebih lanjut dan sebagainya gitu. Jadi HR itu sekarang sudah mikir bisnis, mikir bukan hanya sekedar mikir HR-nya saja gitu. Itu tema yang kita terus termasuk talent mobility. Jadi talent mobility itu bukan hanya sekedar rotasi dan sebagainya, tapi itu adalah bagian dari strategi bisnis perusahaan untuk ekspansi lebih luas. Talent-talent ini harus bisa mobilitasnya harus bisa dikendalikan dan di manage gitu ya. Kadang ada ini kasusnya banyak. Misalnya ini ada talent bagus ini, tapi direksi ini misalnya ada satu manajer, direksi ini gandoli gitu ya. Oh, jangan dipindah gandoli ini. Itu apa? Gandoli bahasa itu Jawa ya? Bahasa Jawa. Apa ya? Ngekang gitu. Ya, nggak bolehin gitu ya, nggak bolehin. Gandoli. Ini jangan dipindah ke luar daerah. Saya butuh dia karena untuk mendukung direksinya untuk ini. Nanti kalau dia nggak ada digantikan orang lain, direksi saya belum tentu pas dan sebagainya. Nah, itu contoh-contoh hambatan talent mobility. Nah, tetapi dalam konteks yang lebih besar ini harusnya diizinkan gitu ya, karena orang ini kan terus perlu berkembang, tumbuh, berkembang, harus ada challenge baru, harus ada experience baru dan lain sebagainya gitu. Nah, itu seringkali kita di BUMN, di beberapa perusahaan swasta gitu kadang kalau namanya atasan ya, kalau udah percaya sama timnya gitu ya udah kemana aja ikut gitu kan gitu. Tetapi sebenarnya mereka harus kita berikan ruang untuk expose untuk aktualisasi diri dan lain sebagainya. Ini konteks untuk talent mobility. Tapi konteksnya untuk mendukung strategi perusahaan. Jadi 3 kriteria tadi itu, yang pertama keselarasan antara HCMS dengan strategi bisnis perusahaan. Itu kita lihat kalau keselarasan tinggi ya berarti poinnya plus. Kemudian kalau misalnya
tadi inovasi-inovasi di subhuman capital, dan yang ketiga terkait sama tema talent mobility dan HR sebagai business partner gitu. Dan kemarin adalah acaranya ya banyak banget, itu satu ruangan ballroom. Wah ya banyak. Ada juga beberapa perusahaan-perusahaan lainnya juga yang juga menerima award tersebut. Betul. Tapi justru hal yang menarik yang ketika saya menghadiri acara itu dan justru menjadi awal kenapa akhirnya saya mengundang Pak Lutfi hadir di podcast ini, karena pembahasan yang dibahas di situ menurut saya itu sangat insightful. Ketika Pak Lutfi men-sharingkan bahwa people itu it's not just about getting the right people on the right place at the right time gitu kan. Ini kan Pak Lutfi menyebutkan seperti itu kan. Jadi orang-orang ini juga bukan harus direkrut dengan tepat, tapi kan ditempatkan di tempat yang tepat juga, di waktu yang tepat juga gitu. Dan bukan hanya itu, ketika ada Bapak Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yasirli juga sharing, yang dipaparkan beliau itu sangat baik sekali dan menurut saya sangat insightful untuk dunia human capital. Jadi saya merasa bahwa yang dibagikan kemarin di acara di acara kemarin itu patut untuk bisa diperbincangkan lebih dalam lagi, sehingga insight-insight yang diterima yang menjadi pembelajaran untuk semua penerima award bukan hanya didapatkan oleh penerima award, tapi siapapun juga yang menonton di acara ini. Makanya ini sebenarnya kelanjutan dari obrolan kemarin gitu ya. Menarik, mungkin dari Pak Lutfi dulu ya, sebelum nanti kita bahas apa yang dibahas oleh Prof. Yasirli kemarin gitu. Kenapa kalau menurut Pak Lutfi seberapa penting peran human capital khususnya di zaman sekarang? Ini konteksnya untuk organisasi bisnis ya, dalam arti perusahaan. Jadi ini menarik memang kalau kita bicara mengenai bagaimana meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan atau daya saing bisnis. Orang kecenderungannya cuma dua yang mereka utamakan atau mereka fokuskan. Pertama ya teknologi, yang kedua modal gitu. Padahal kalau teknologi kan sebenarnya bisa dibeli, ya kan? Kalau modal ya bisa dicari lah gitu ya, bisa bisa dicari lah gitu ya. Tambahan modal dan sebagainya. Tapi satu yang susah itu adalah komitmen, dedikasi, motivasi dari people. Nah, people. Jadi modal dan teknologi tanpa adanya people yang baik, yang bisa berkembang, itu nanti teknologi sama modalnya juga akan tergerus dari sisi value-nya gitu ya. Nah, jadi people ini menjadi center dari organisasi untuk berkembang. Mustahil dalam tanda petik ya, mustahil organisasi bisnis atau perusahaan itu berkembang kalau orang di dalamnya tidak berkembang. Gitu. Jadi kata kuncinya itu. Jadi kalau ingin perusahaan atau organisasi itu berkembang, orang di dalamnya harus berkembang. Maka kita perlu memanage, mengelola people yang ada di dalamnya gitu. Makanya tadi nyambung itu, saya salut sekali, appreciate sekali sama Prof. Yasirli ya, Menteri Ketenagakerjaan kita saat ini yang kemarin hadir di keynote speech Top Human Capital Award itu. Dan kalau perlu para netizen perlu nonton ulang itu statement beliau di acara itu ya, betul, yang disampaikan oleh Prof. Yasirli. Saya ingin menggarisbawahi hal yang menarik yang beliau sampaikan mengenai tren. Dulu kita bicara mengenai SDM itu sebagai HR, sebagai sumber daya, alat produksi dan sebagainya. Kemudian trennya berkembang menjadi human capital, bahwa human itu, people itu menjadi aset ekonomis, aset yang memberikan dampak atau manfaat ekonomis buat perusahaan. Itu adalah pemahaman untuk human capital. Nah, beliau Prof. Yasirli menyampaikan ke depan ini atau sekarang sedang proses bertransformasi menjadi human potential gitu. Apa itu human potential? Itu kan menjadi pertanyaan dari banyak pihak ya. Nah, ini menarik gitu ya, karena ternyata kita tidak hanya sekarang paradigmanya human itu sebagai aset yang memberikan manfaat ekonomi buat perusahaan, tetapi adalah menjadi sumber daya yang potensial untuk berkembang, yang nanti akan memberikan
arah baru bagi organisasi di masa depan. Jadi kata kuncinya adalah, kalau kemarin human capital, kita pakai istilah human capital secara umum ya, ini filosofi ya, filosofi. Itu kita ukur misalnya pencapaian kinerja. Ini target KPI-nya berapa? Produksinya, sales-nya atau apa dan lain sebagainya. Itu konteksnya adalah human capital sebagai human capital gitu ya. Yang diukur adalah ukuran-ukuran target-target KPI dan sebagainya. Nah, ke depan dengan adanya konsep human potential itu, perusahaan dituntut untuk mengembangkan potensi dari people-nya. Supaya dia lebih inovatif, supaya dia lebih kreatif, dan bisa memberikan arah dan warna baru untuk perusahaan atau organisasi ke depan. Sehingga ukurannya tidak cukup hanya outcome atau output yang tadi, misalnya target-target dan sebagainya, tetapi juga harus dinilai sejauh mana perusahaan itu bisa mengembangkan potensi dari people-nya, gitu. Sehingga apa? Harus inovatif si people-nya, karyawannya harus inovatif. Sehingga ukuran inovasi itu juga nanti akan menjadi ukuran dari KPI SDM atau people-nya gitu. Kalau tadi itu misalnya target sales-nya sekian misalnya gitu ya. Atau sekarang selain target sales tercapai, inovasi apa yang sudah dilakukan? Itu juga harus menjadi ukuran. Itu yang membedakan human capital, SDM sebagai human capital dan SDM sebagai human potential. Tantangan dari perusahaan nanti bukan saja mengelola tadi aset ekonomi, people sebagai aset ekonomi, tetapi people sebagai sumber daya yang potensial untuk mengembangkan dan memberikan arah baru perusahaan. Sehingga inovasi itu juga menjadi ukuran dari pengembangan dari manajemen SDM-nya. Ini berarti kalau people-nya ini makin inovatif, berarti manajemen SDM-nya lebih bagus. Lebih bagus. Dan people-nya berarti juga lebih bagus. Dan ini akan penting karena kalau dia udah merasa people-nya ini merasa ada ruang untuk berkembang, ruang untuk mendapatkan apresiasi, dia akan retensinya makin kuat, makin tinggi, engagement-nya makin kuat. Besar, gitu. Karena dia merasa bisa berkembang di situ, dia bisa eksis di situ, gitu ya, dan juga dia bisa engagement-nya akan makin kuat. Lebih menyatu dengan perusahaan. Gitu. Dan itu setuju banget ya, ini semoga Prof Yasirli juga nonton perbincangan kita ini. Karena ketika beliau memaparkan di depan, itu saya merasa wow, this is very good gitu. Beliau mungkin karena profesor ya, jadi beliau bisa menjelaskan sesuatu hal yang sangat besar dengan cara yang sangat sederhana gitu dan runut. Dan memang benar kalau zaman dulu kan kita taunya HR. Bahkan sampai hari ini pun juga banyak term yang selalu digunakan HR gitu kan. Human resource, melihat orang-orang itu sebagai sumber daya gitu, resources. Tapi sesungguhnya itu sudah bergeser. Bergesernya itu menjadi is no longer HR tapi HC, human capital. Dan Prof Yasirli menegaskan kalau misalnya HR itu fokusnya adalah task oriented, Jadi job desk-nya apa? Ya udah, itu yang menjadi orientasi. Tapi kalau human capital itu organization oriented gitu. Jadi ya organisasi tadi tuh dikelola dengan baik, mereka bisa mengembangkan talenta-talentanya menjadi aset gitu sebuah perusahaan. Tapi tidak berhenti di situ, very visionary, kita harus tahu ke depannya itu seperti apa. Dan ke depannya adalah human potential. Di mana fokusnya bukan lagi task oriented, bukan lagi tadi organizational oriented, tapi people and purpose oriented. Betul. Jadi tahu tujuan besarnya apa dan ada orang-orangnya dan memerdekakan orang-orang ini untuk bisa bergerak sehingga mereka mungkin bisa melakukan hal-hal yang awalnya di luar dari apa yang sudah dirunutkan di organisasi tadi. Sebenarnya ini sangat sejalan juga dengan temanya kan, mobilitas tadi. Jadi memberikan ruang untuk mereka berkembang karena potensinya masih jauh lebih besar lagi gitu. Jadi itu yang prinsip yang sangat sederhana tapi menurut saya itu bisa memberikan gambaran besar untuk perusahaan
untuk mengarah ke arah sana gitu. It's no longer dan human ini relevan potential. sekali dengan kondisi dan tantangan ke depan, terutama dengan bagian eksisnya Gen Z ya, generasi Z dan sebagainya, milenial dan sebagainya gitu ya. Ini perlu environment seperti itu, pengelolaan yang membangun potensi dari mereka supaya mereka eksis dan mereka bisa engage lebih kuat gitu. Jadi yang disampaikan ya maklum Prof Yasirli kan memang beliau profesor, tapi juga praktisi HR 25 tahun. Bener. Gitu. Jadi ya wajar aja sangat beliau. Ya. Dan sekarang berada di tempat yang tepat untuk membuat kebijakan gitu ya. Sekarang di regulator. Gitu. Jadi posisinya beliau luar biasa dan ini momentum buat kita bangsa Indonesia ini mudah-mudahan dengan terobosan dan keberanian dari Prof Yasirli selaku Menteri Ketenagakerjaan, jadi human capital di Indonesia ini mudah-mudahan menjadi talenta yang memang diharapkan bisa memenuhi pasar dunia kerja, kemudian juga menghadapi tantangan-tantangan ke depan supaya bisa mendukung dan mendorong bisnis perusahaan-perusahaan di Indonesia berkembang. Oke, amin. Kita doakan ya, ini tugas kita bersama. Tapi menarik tadi Pak Lutfi menyebutkan tentang generasi yang sekarang, Gen Z, dan juga tantangan-tantangan yang menurut saya ini sangat nyata karena ketika saya berbicara dengan berbagai pengusaha lainnya, baik itu pengusaha besar maupun pengusaha UMKM, tantangan mereka selalu sama, yaitu bagaimana mengelola sumber daya manusia yang menjadi generasi Z sekarang yang mungkin berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Nah, sebagai seseorang yang mengelola majalah media top business pasti punya banyak insight. Apalagi juga ketika mengadakan top human capital, menginterview berbagai macam perusahaan, pasti mendapatkan tantangan dan apa saja mereka lakukan untuk bisa beradaptasi dengan tantangan tersebut. Jadi pertanyaan saya buat Pak Lutfi, apa sih tantangan terbesar dan apakah itu nyata gitu tantangan terbesar menghadapi Gen Z ini dan apa saja yang sudah dilakukan best practice untuk bisa mengakomodasi itu? Ini menarik memang gitu ya, dan ini kita juga dapat dari diskusi dan pendalaman dengan banyak perusahaan gitu ya, terutama yang mengikuti kegiatan Top Human Capital Award itu. Yang pertama memang ada plus minusnya ya. Gen Z itu yang pertama plusnya adalah dia sudah melek teknologi. Semua itu kan sudah digitalisasi ya sekarang dan sebagainya, apalagi sekarang ada AI dan sebagainya gitu. Mereka sangat mudah untuk kita dorong, kita arahkan karena sudah melek digitalisasi. Itu poin plusnya sehingga perusahaan kita bisa lebih maju, lebih cepat. Terus yang kedua selalu ada ide-ide segar gitu ya, out of the box out of the box yang kadang kita nggak kepikir kayak gitu ya gitu. Jadi kadang ketika diskusi dan sebagainya itu ada aja ide-ide uniknya gitu ya dari teman-teman Gen Z itu gitu. Itu sisi positifnya. Masih ada beberapa sisi positif yang lain, tapi saya fokus ke bagaimana memanagenya karena ada juga hal yang perlu diperbaiki oleh mereka. Mereka itu karena generasi yang semua relatif serba instan dan sebagainya, seringkali melekat di dalam dirinya kalau dalam waktu singkat itu tidak tercapai dia akan patah semangat gitu. Jadi kadangkala kesiapan mental untuk menghadapi tantangan yang cukup berat gitu ya. Itu mereka gampang putus asa gitu ya. Akhirnya beralih ke hal yang lain gitu. Atau hal yang dia tidak kurang suka atau dia kurang suka dan sebagainya, itu gampang sekali ngedown dia gitu ya. Jadi downnya itu cepat sekali. Padahal orang itu kan harus teruji ya gitu. Jadi supaya bisa survive terbentur baru terbentuk gitu. Sehingga dia mudah patah semangat, mudah putus asa ketika hal yang diharapkan tidak sesuai dengan yang ini, atau kesulitan yang dia hadapi melebihi yang dia bayangkan gitu. Itu sering kali terjadi. Nah, makanya kan kadang ada yang cepat pindah gitu ya, jadi job hopping gitu ya, job hoppers jadinya gitu. Karena apa ya, tadi
kurang kuat untuk menghadapi tantangan secara durability-nya itu kurang panjang gitu. Itu harus di manage itu. Terus yang kedua, mereka kan suka selfie sebenarnya. Suka selfie. Oh, suka selfie. Ya. Kenapa suka selfie? Itu mempengaruhi karakternya dia. Berarti dia perlu eksistensi. Gitu. Soalnya kalau selama ini kan zaman dulu udah jangan sombong, jangan menyombongkan diri. Selfie itu kan dalam tanda petik menyombongkan diri juga kan gitu ya. Tetapi itu dunianya. Ya, kalau dia menyombongkan diri ya kasih wadah untuk menyombongkan diri, tapi yang proporsional gitu ya. Nah itu, jadi jangan dihambat, jangan nggak boleh kayak gitu, nggak pantas, nggak sopan, belum izin sama atasan sama itu kok udah melakukan itu, misalnya gitu. Padahal itu bagian dari eksistensinya dia. Karena apa? Ya gara-gara handphone ada selfie, ya dia kebawa dalam karakternya gitu. Nah selfie-nya mereka itu bisa dalam banyak hal bentuknya gitu, gak hanya sekedar foto, tetapi dia ingin menunjukkan eksistensinya dia. Dia ingin menunjukkan kreativitas kita, kreativitasnya, walaupun mungkin di perusahaan belum ada prosedurnya, belum ada izin dari atasan dan sebagainya. Tapi itu bagian dari selfie mereka. Mereka ingin eksis. Nah, ingin eksisnya itu harus diwadahi dengan hal yang baik gitu ya. Perusahaan jangan dihambat, jangan ditahan-tahan dan sebagainya. Nah, itu mengelola agensinya ke sana. Nah, satu lagi yang perlu adalah kita harus memanage mereka itu wise. Mereka nggak ada kesempatan kayak orang tua karena sudah mengalami banyak masalah, tantangan dan sebagainya. Jadi dalam tanda petik lebih wise. Iya, gitu. Kita harus lebih bijaksana dalam menghadapi mereka ya. Nah, Gen Z ini pun juga karakter wise-nya juga harus dibangun. Wise sebagai Gen Z ya, nggak harus wise sebagai orang tua gitu ya. Misalnya gini, ketika kita Gen Z itu menghadapi masalah. Ya ini masalah. Coba kita lihat dari sudut pandang yang lain. Kita latih seperti itu. Mungkin ada sisi lain yang bermanfaat. Misalnya gini, ini mau janjian ini sama temen, hujan. Wah kita nyalain hujan gak berhenti-berhenti ini dan sebagainya. Misalnya gitu ya. Atau macet lah dan sebagainya gitu ya. Kalau kita ngelihat masalah itu dari kacamata itu, ya pasti bawaannya emosional. Tapi kalau dari sudut pandang yang berbeda, berarti kan mungkin ada manfaat lain. Oh mungkin saya perlu melakukan hal yang lain sehingga nggak perlu berangkat karena hujan dan sebagainya. Jadi out of the box. Ini sebenarnya esensinya sama dengan yang Mbak Mary sampaikan di acara Top Human Capital Award kemarin tuh, yang arah putaran jam di tangan ya. Kalau di atas gini, kemudian kalau di bawah ternyata berbeda. Kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Itu menciptakan wise, kebijaksanaan. Melihat dari sudut pandang yang lain, bahkan bisa memunculkan ide yang lebih kreatif. Oke, ini ada masalah. Masalah itu kalau dilihat dari atas. Tapi kalau dari bawah ternyata ada opportunity. Itu juga menciptakan wise gitu. Nah, yang diajarkan Mbak Mary di acara Top Human Capital Award kemarin, itu seperti itu kita ngelihatnya gitu. Wah ini luar biasa ini Mbak Mary menyadarkan kita gitu ya, bahwa ketika melihat sesuatu dari angle yang berbeda, itu tidak hanya cara pandang kita yang berbeda, tetapi kita bisa mendapatkan solusi, bisa mendapatkan opportunity yang lain. Nah itulah wise. Salah satu wise. Jadi wise itu kan kadang menyeimbangkan kondisi kan. Betul. Ini salah, ini benar. Ada salahnya tapi juga ada benernya. Jadi nggak murni salah semua, benar semua. Itu wise-nya bagaimana kita menyeimbangkan antara hal yang baik dan hal yang masih kurang. Itu keseimbangannya seperti apa. Soalnya kalau semuanya di judgment jelek semua. Nah, coba aja sekarang lihat. Itu kan kita ngelihatnya dari atas. Coba kalau kita ngelihat dari bawah. Ternyata beda. Ternyata beda gitu ya. Nah, Gen Z itu kalau yang diajarkan Mbak Mary itu salah satu menurut saya juga cara untuk mengajarkan kita menjadi lebih wise, lebih bijak, dan itu diperlukan di generasi muda sekarang yang belum terlatih menghadapi tantangan. Nah, kalau dilatih terus kayak gitu, melihat dari sudut pandang berbeda, dari kacamata berbeda, dari out of the box-nya dan sebagainya,
dia lebih wise. Yeah. Nah kalau lebih wise, dia akan lebih eksis. Iya. Gen Z-nya. Itu. Amin. Wah terima kasih loh Pak Lutfi ingat apa yang saya bagikan kemarin. Pastilah, itu kan bagus sekali itu yang Mbak Mary sampaikan. Karena itu yang selalu saya yakini Pak Lutfi. Yo. Karena apapun di hidup ini, gitu kan, ada hal-hal yang terjadi yang mungkin tidak bisa kita kendalikan, di luar kendali kita. Tapi selalu masih ada hal-hal yang tetap bisa kita kendalikan. Gitu kejadiannya ya memang sudah seperti itu. Tapi kan manusia punya pilihan. Dan menurut saya kebijaksanaan itu juga bisa datang dari kesadaran bahwa kita tetap punya pilihan. Pilihan mau lihat yang mana nih? Mau lihat apa yang kita nggak punya, apa yang kita nggak bisa, atau pilihan untuk memfokuskan dengan apa yang kita masih bisa, apa yang kita masih punya dan lakukan sebaik-baiknya gitu. Dan saya setuju banget nih kalau Pak Lutfi kan selalu bilang bahwa orang kenapa kita selalu belajar menjadi lebih baik dan kenapa saya juga berfokus kepada dunia pendidikan ya karena pendidikan dan edukasi itu membuat orang itu jadi punya lebih banyak pilihan dalam hidupnya. Nah, ini sama dengan waktu itu saya ada partner dari Australia gitu ya. Ngobrol-ngobrol ini dalam satu mobil gitu ya, dalam satu mobil ngobrol gitu ya. Bahasa Indonesianya sederhananya gini. Lutfi, itu kenapa orang kok ngemis? Itu bulenya itu partner bisnis saya, investor itu tapi yang di luar media ini ya, di luar media ini. Waktu itu. Itu kenapa kok orang itu ngemis gitu ya di jalan pas ini? Ya dia nggak punya kerjaan. Saya bilang gitu bahasa sederhananya gitu. Beliau nyampaikan gini, sebenarnya dia itu nggak punya pilihan, pilihan hidup atau pilihan pekerjaan. Bisanya cuma ngemis, gitu. Kenapa cuma bisanya ngemis? Karena dia nggak punya keterampilan, dia nggak punya pendidikan. Coba kalau dia punya keterampilan, punya pendidikan, dia akan punya pilihan pekerjaan, pilihan hidup, gitu. Sama seperti tadi. Jadi kata kuncinya adalah kalau dia punya pendidikan, pendidikannya lebih baik, maka dia akan punya pilihan pekerjaan atau pilihan hidup. Nah kalau dia punya pilihan pekerjaan dan pilihan hidup, dia nggak akan jadi pengemis. Dia akan pilih yang lain. Yang sesuai dengan kemampuannya, dengan keterampilannya dan sebagainya. Jadi filosofi dasarnya adalah pendidikan ini punya peran untuk memberikan orang pilihan. Tadi yang Mbak Mary sampaikan, memberikan pilihan untuk bekerja, untuk hidup. Kenapa dia jadi manajer? Karena dia punya pendidikan dan keterampilan yang memenuhi sebagai manajer. Tapi kalau dia nggak punya, ya berarti dia pilihannya cuma sebagai staff. Kalau nggak punya lagi, ya lebih bawah lagi sampai jadi pengemis. Bukan kita merendahkan pengemis atau apa enggak. Ini hanya untuk ilustrasi ya. Untuk ilustrasi bahwa pendidikan itu punya peran yang fundamental untuk membantu masyarakat kita lebih sejahtera, lebih baik, minimal itu gitu. Jadi saya appreciate sekali sama Mary Riana Group ini yang fokus di pendidikan gitu, karena ini salah satu contoh konkret nyata untuk membangun Indonesia seperti gambar yang di itu ya, berjuang gitu ya. Benar, ciptakan dampak positif untuk Indonesia. Untuk Indonesia, bahkan dari Indonesia untuk dunia. Ya, itu melalui pendidikan. Amin. Ini Mbak Mary luar biasa. Aduh. Thank you. Ya, kita hanya selalu berusaha memberikan yang terbaik karena terus terang itu yang menjadi panggilan hati saya karena kan edukasi itu mengubah hidup saya. Edukasi itu bukan hanya pembelajaran formal di kuliah ya, tapi personal education, personal development gitu. Hal-hal yang kita pelajari dalam hidup ini. Jadi education change my life, edukasi itu mengubah hidup saya dan saya yakin edukasi juga yang bisa mengubah kehidupan banyak orang dan mengubah nasib suatu bangsa gitu. Dan karena passion saya juga lebih ke anak-anak remaja, jadi ya saya pikir ya nggak harus nunggu sampai mereka kerja dulu lah baru diberikan pembekalan seperti ini. Kalau saya bisa membantu untuk bisa mempersiapkan mereka bahkan sebelum mereka kuliah, sebelum mereka masuk dunia kerja, jadi kan lebih mudah gitu. Hal-hal yang baik ini sudah mulai tertanamkan di dalam alam bawah sadar mereka dan semoga ini bisa menjadi kebiasaan yang baik yang mereka bawa ketika nanti mereka berada di dunia kerja. Nah itu ada hubungannya sama ini menarik sekali yang disampaikan tadi itu, menyiapkan mereka yang sudah masuk kerja atau yang akan masuk kerja gitu ya. Karena orang bekerja itu kan harus kompeten ya. Apapun pekerjaannya gitu ya. Sebenarnya mau pekerjaan cleaning service lah atau pekerjaan kantoran lah atau produksi, dalam tanda petik itu kan harus kompeten gitu ya. Jadi pendidikan penting, keterampilan untuk menguasai kompetensi itu juga penting. Makanya
yang Prof. Yasirli canangkan di Kementerian Ketenagakerjaan terkait dengan bagaimana membangun SDM yang punya kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan lain sebagainya, itu kan harus kita dukung juga gitu. Nah, termasuk kita itu di MSI Group itu mendirikan namanya MSI Institute ya. MSI Institute gitu ya. Tapi konteksnya adalah untuk pengembangan kompetensi karyawan-karyawan, pegawai yang ingin meningkatkan kompetensi dan tentu untuk melihat kompetensinya ini sudah cukup atau ada sesuai memenuhi kriteria atau belum, ya harus ada sertifikasinya kan gitu ya. Makanya kemarin dalam kegiatan Top Human Capital MSI Institute di Top Human Capital World, MSI Institute juga bekerja sama dengan beberapa LSP, lembaga sertifikasi profesi di bawah naungan BNSP dan Kementerian Ketenagakerjaan gitu ya. Tujuannya apa? Untuk memperbanyak talent atau people agar kompetensinya meningkat dan terukur, artinya mendapat sertifikasi profesi dari BNSP. Nah, itu kita kembangkan namanya MSI Institute gitu ya, memberikan pelatihan-pelatihan dan nanti juga kita kembangkan menjadi lembaga LSP ya, lembaga sertifikasi profesi di bawahnya BNSP dan Kementerian Ketenagakerjaan, supaya mereka terus berkembang nih people-nya itu di perusahaan-perusahaan itu. Sejalan. Jadi walaupun profesi kita berbeda gitu kan, industrinya mungkin memang agak berbeda, tapi cara berpikir kita, framework dan purpose kita sebenarnya sama. Jadi membangun people. Jadi ada banyak benang merah nih, padahal sebenarnya baru ketemu kemarin. Betul. Dan itu sejalan banget Pak Lutfi, karena saya selalu bilang kan banyak orang apalagi Gen Z gitu suka nanya, Miss Mary, coba dong rumus untuk sukses itu apa gitu kan. Mereka tuh pengen mudah gampangnya tuh gimana. Saya bilang simple, 3 hal. Kesempatan, kemampuan dan kemauan. 3 hal ini harus ada berbarengan gitu. Dunia ini tidak kurang kesempatan. Indonesia tidak kurang kesempatan. Begitu banyak kesempatan setiap hari ada sesungguhnya. Tapi ketika kesempatan itu ada, kamu punya kemampuan atau enggak gitu. Ya kan, kalau kesempatannya ada, kamu dikasih tanggung jawab ini, tapi kalau kamu nggak punya kemampuan dan nggak punya kompetensi, ya ini nggak akan bisa berhasil dan menjadi satu hal yang baik gitu. Nah, tapi sebelum ada kemampuan ya harus ada kemauan dulu, karena kalau orangnya juga nggak mau belajar, nggak mau berkolaborasi, nggak mau mengakui kesalahan, semua serba nggak mau, ya nggak akan pernah jadi nih 3 hal ini. Luar gitu. biasa ini. Jadi jangan pernah mengeluh bahwa ya memang nasib saya seperti ini, atau jangan pernah mengeluh bahwa saya nggak punya privilege gitu. Lagi-lagi kan kamu punya pilihan untuk tetap mencari jalan dan belajar gitu. Jadi ya selalu senang kalau ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang memang punya frekuensi yang sama dan punya hati yang sama di human capital gitu. Sekarang saya agak hati-hati nih kalau ngomong, dengan tetapnya ngomong human capital atau kita udah mulai ngomongnya human potential ya? Human capital gitu ya, tapi filosofinya adalah human potential filosofi. Jadi sebenarnya gini, waktu perubahan HR ke HC itu pun sebenarnya juga menimbulkan perdebatan waktu itu. Kira-kira 2026 sampai 2008 gitu kan, tren HR istilahnya menjadi HC itu 2006-2008 seingat saya ya. Nah, waktu itu muncul pertanyaan sederhana, people itu cost atau modal? Kalau ngomong cost itu berarti sebagai sumber daya, alat produksi. Jadi biaya SDM sekian, gaji sekian, ini sekian, pengeluaran gitu ya. Masuk di laporan keuangannya, di neracanya, masuk di mana nih? Di kelompoknya aset yang kolom sebelah kiri, atau kalau kita nganggap sebagai modal, ya ya dia harusnya di sebelah kanan. Di sebelah kanan itu kalau di neraca kan ada pasifa, terus ada modal gitu kan, di ini sebelah kanan gitu. Itu pun juga perdebatan yang belum tuntas waktu itu ya. Jadi oleh karena itu istilahnya HR dalam HC bukan dalam konteks untuk posting anggaran. Nah, jadi gini, kalau mau konsisten HC itu sebagai modal, ya jangan ditaruh di sebelah kiri ya, di expense, jangan dimasukkan di biaya, tapi dijadikan modal di situ. Berarti kan nggak konsisten, nyebutnya HC, tapi masukkan posting anggarannya di
di expand gitu ya, gitu misalnya gitu ya. Iya. Misalnya seperti itu. Atau di aset lah gitu ya. Pokoknya sebelah kiri gitu. Nah, perdebatan sampai itu nggak selesai sekarang, sampai sekarang. Sampai sekarang juga. Sampai sekarang. Tetapi intinya adalah itu bukan di akuntansinya, tapi di cara filosofi manajemen sumber daya manusianya. Kalau dulu sebagai alat produksi, ya, aset sebagai alat produksi, kemudian aset sebagai human capital. Nah, ke depan adalah pemahamannya aset sebagai yang potensial untuk terus dikembangkan, untuk bisa melakukan inovasi-inovasi, kreasi-kreasi dan memberikan arah baru dari organisasi ke depan. Itu yang human capital. Oke. Jadi jangan terjebak dengan istilah term itu dan ya, istilah tapi filosofinya. Tapi filosofinya dan sebenarnya ya tujuannya untuk apa gitu, mau dibawa kemana. Nanti gitu. istilahnya HP. HP-nya? HP bener ya. Human potensial jadi HP. Gitu. HPMS. Tapi kan ngomongnya orang kan ya gitu. Benar. Tapi at least kita tahu itu arahnya sehingga apapun juga inovasi, apapun juga mungkin sistem yang sekarang kita sedang buat gitu ya, diharapkan menuju ke sana. Karena kan untuk membuat inovasi dan membuat sistem itu kan ya butuh waktu. Jadi kita membuat sesuatu bukan hanya untuk yang hari ini, tapi juga untuk yang kedepannya trennya itu seperti apa. Dan kalau bicara human capital kan bicaranya sistem ini ya tadi ya. Kalau bicara sistem itu leader itu wajib untuk terlibat langsung. Jadi perubahan sistem, perbaikan sistem tanpa komitmen dan dukungan dari leader susah sekali gitu. Makanya kalau HCMS-nya bagus, sistem manajemen human capital-nya bagus, pasti dalam tanda petik ya, walaupun nggak 100%, kecenderungan utamanya adalah leadernya punya komitmen untuk mendukung perubahan sistem dari human capital gitu. Jadi kita bicara sistem IT pun gitu ya. Kalau pimpinannya, dirutnya, misalnya leadernya itu nggak komit, susah untuk dijalankan karena ini ngerombak banyak hal, memperbaiki sistem dan sebagainya. Makanya ada top leader. Oh iya. Ya, kita berikan most apresiasi. Committed top leader human capital. Memiliki komitmen untuk leader itu memiliki komitmen terhadap human capital gitu. Nah, itu makanya kita juga ingin mendorong bahwa HCMS ini tidak hanya sistemnya saja yang bagus, tapi ini akan sistem bisa bagus dan bisa berjalan kalau leadernya komitmen untuk menjalankan itu gitu. Makanya kita berikan apresiasi pada perusahaan yang HCMS-nya bagus karena dalam tanda petik secara umum ini leadernya juga memiliki komitmen untuk berhasil. Kalau enggak susah gitu. Bisa kebayangkan ya. Betul. Kita buat aturan-aturan tapi kalau leadernya enggak komit ya enggak jalan. Komitmen aturan-aturan itu. Apalagi kita bicara sistem kan perubahan yang lebih mendasar. Betul. Perubahan yang lebih besar. Terus tadi saya ingat tadi yang challenge tadi itu ya, Gen Z dan sebagainya. Ini pengalaman dari beberapa perusahaan yang mengikuti Top Human Capital. Mereka itu membuat namanya lean organization. Organisasi yang ramping. Tapi untuk menjalankan inovasi-inovasi tertentu. Jadi gini Mbak, inovasi itu bagus, tapi nggak selalu inovasi itu berhasil. Setuju. Dan kadangkala bisa berdampak negatif buat perusahaan karena belum siap, gitu. Kita nggak menyalahkan inovasinya, tapi dalam proses untuk menjalankan inovasi, ada produk baru atau program baru itu nggak sesemut yang kita bayangkan ternyata. Ternyata ada kendala, akhirnya nggak jalan, mandek, dan itu bisa mengganggu organisasi. Ada satu perusahaan dia membuat tim kecil yang isinya anak-anak muda, anak-anak Gen Z, dikasih challenge. Misalnya ini ada program nih, program baru, proyek baru, program baru lah misalnya kita ya. Kemudian kita buat tim, mereka buat 5 orang gitu ya, isinya Gen Z semua. Kemudian di challenge ya, karena anak Gen Z kan Gen Z kan suka di challenge gitu betul. Suka tantangan, suka hal yang baru. Tetapi tim kecil ini ditugasi untuk menjalankan pilot project sebuah inovasi. Nah, kalau misalnya gagal, aman perusahaan. Karena ini pilot project yang skupnya masih kecil yang dijalankan oleh Gen Z. Tapi kalau ini berhasil, ini bisa menjadi pilot project untuk direplikasi dan sebagainya. Tapi yang menjalankan siapa? Gen Z. 5 orang anak muda-muda itu di challenge. Tetapi
leadernya komitmen. Apapun kebutuhan Anda, apapun sumber daya yang diperlukan di perusahaan ini untuk mendukung inovasi di tim kecil ini akan didukung, akan disupport. Iya. Biaya, modal, data, informasi dari divisi yang lain dan sebagainya itu akan disupport gitu. Jadi apapun masalahnya lapor ke saya, langsung dibawa CEO. Jadi kalau ada kendala, ada masalah, ada hambatan dari divisi yang lain, bilang ke saya akan kawal Anda. Tapi pastikan bahwa inovasi ini berjalan. Itu beberapa perusahaan juga udah menjalankan. Jadi plus minusnya adalah tadi tidak mengganggu aktivitas utamanya. Untuk pilot project-nya ini gitu. Soalnya kalau langsung diterapkan ya tadi ada risiko kegagalan gitu. Ini tugasnya orang Gen Z. Nah, beberapa perusahaan yang ikut di Top Human Capital Award itu juga beberapa sharing seperti itu. Gitu. Itu juga sangat setuju dan itu juga yang kami lakukan di Berry Riana Group karena ketika sebuah kendaraan sudah berjalan dengan sistem yang baik dan itu kendaraan besar dan sudah berjalan gitu. Jadi beberapa perubahan itu terlalu besar resikonya untuk bisa menginterrupt. Jadi dengan tidak mengganggu tapi inovasi harus tetap jalan. Jadi ya ada tim kecil yang kita bikin juga untuk mencoba beberapa inovasi-inovasi karena nggak semua inovasi juga berhasil. Dan nggak semua inovasi pun juga sesungguhnya bermanfaat. Tapi kan harus dicoba. Kalau nggak dicoba kan kita nggak akan tahu. Itu kata kuncinya, harus berani mencoba. Harus mencoba. Iya. Kalau kita bertanding belum tentu menang, tapi kalau kita tidak bertanding sudah dipastikan akan kalah. Jadi at least coba aja dulu. Oke. Seru ini, saya minum dulu nih. Seru, boleh. 2 pertanyaan terakhir buat Pak Lutfi, boleh ya? Karena kan aja lah kita. Dari tadi kan kita ngobrolin tentang human capital, kita ngomongin tentang top business, kita ngomongin tentang top human capital awards. Tapi selama perbincangan ini, saya jadi curious dan tertarik untuk lebih tahu sedikit tentang Pak Lutfi sendiri nih. Jadi sebenarnya dari kecil tuh cita-citanya apa? Apakah memang sudah menjadi impian dan interest dan passion gitu untuk bergelut di dunia human capital ini? Iya, jadi ketawa kalau ingat masa kecil gitu ya. Waktu SD dulu saya pernah jadi loper koran, majalah. Jadi tapi hari Minggu saja, karena kan dulu sekolahnya kan Senin sampai Sabtu di kampung lah gitu, di Malang sana. Terus kalau Minggu itu jualan majalah, koran, TTS dulu ya, teka-teki silang yang gitu, itu keliling dan sebagainya gitu. Saya juga nggak nyangka ternyata sekarang terjun di dunia media gitu ya. Itu. Terus yang kedua, sebenarnya dulu saya juga karakternya itu pemalu. Masa? Jadi kalau gampang grogi ya. Jadi kalau misalnya ngomong di depan kelas dan sebagainya gitu ya, sering grogi gitu ya. Sampai saya rasakan itu SMA, kuliah itu saya masih merasakan. Jadi kalau dulu kalau presentasi kan pakai OHP ya, pakai yang yang slide ada ya. Slide gitu disinarin dan itu muncul proyektor, overhead projector itu OHP. Itu kan kadang tangan saya itu getar gitu ya. Kebayang gitu kesorot gitu, jadi goyang-goyang dan sebagainya gitu. Tapi saya menyadari itu bahwa itu memang kelemahan saya dan saya nggak malu dan sebagainya. Memang saya mengalami kelemahan seperti itu, menyadari lah, bukan mengalami. Nah, tapi saya imbangi dengan aktif di organisasi. Aktif di organisasi. Jadi sebenarnya saya mulai SD itu sudah ketua kelas. Ketua kelas, SMP ketua OSIS, SMA juga aktif organisasi, kuliah juga organisasi. Walaupun saya juga kadang waktu itu masih merasakan grogian gitu ya kalau tampil di tempat publik dan sebagainya. Makanya saya perlu belajar public speaking ini gitu. Nah, setelah itu hal yang saya rasakan gitu ya. Salah satu yang mungkin bisa saya bisa lebih baik dari sebelumnya adalah berani. Maksudnya berani mencoba. Karena saya memahami kalau orang pingin sukses tidak cukup hanya saya pingin sukses. Tapi kalau nggak berani sukses, maksudnya berani sukses itu harus berani mencoba. Nah, saya analogikan seperti ini. Misalnya saya nggak bisa berenang. Kemudian saya didorong teman saya
ke kolam renang yang dalam, apakah saya langsung menyerah? Pasti saya akan berusaha survive. Saya akan walaupun nggak bisa berenang, berusaha untuk tidak tenggelam. Nah, itu adalah fitrah manusia. Fitrah manusia itu kalau sudah masuk dalam sebuah masalah atau tantangan dan sebagainya, pasti secara naluriah akan berusaha memecahkan masalah itu. Itu udah otomatis. Makanya jangan takut berani untuk mencoba. Jadi kata kunci filosofi yang saya yakini dan saya jalankan adalah berani mencoba gitu. Ketika nanti ada masalah pasti tadi akan naluriahnya itu akan mencari solusi, tanya siapa, minta tolong siapa, ini siapa dan sebagainya gitu. Jadi orang ingin sukses kalau menurut kacamata saya dari pengalaman saya harus berani mencoba. Kadang-kala saya juga ke beberapa tim saya di kantor, saya akan marah. Marah itu bukan emosional ya, tapi marah itu menegur atau marah kalau seseorang diminta untuk jalankan tugas tertentu bilang nggak bisa. Kalau bilang nggak bisa tapi belum mencoba, itu saya akan marah gitu. Coba dulu, kalau nggak bisa baru boleh bilang nggak bisa. Tetapi selama belum dicoba nggak boleh atau dilarang keras untuk bilang nggak bisa. Jadi harus nyoba dulu. Saya nggak memperdulikan dalam konteks hasil penting lah gitu ya. Tapi coba dulu. Jadi saya menanamkan ke teman-teman di tim saya, nggak boleh bilang nggak bisa sebelum mencoba. Jadi harus berani mencoba apapun itu. Coba dulu dan sebagainya gitu. Nanti kalau ada yang kurang sempurna ya kita perbaiki, kurang sempurna kita perbaiki dan lain sebagainya gitu. Jadi salah satu kata nilai-nilai yang saya pahami, yang saya jalankan, harus berani mencoba karena tadi untuk sukses harus mencoba dulu gitu ya. Harus mencoba. Itu pengalaman yang saya praktekkan gitu. Saya minum dulu ini agak batuk ini. Thank you. Dan thank you for sharing. Saya jadi tahu dan ini suatu inspirasi juga bagi siapapun juga yang menontonnya. Sometimes kadang-kadang kita nggak akan pernah tahu dunia akan membawa kita kemana. Kita nggak akan pernah tahu hidup akan memberikan kita apa. Yang bisa kita tahu adalah, yang bisa kita lakukan adalah memberikan yang terbaik dengan apapun juga yang dipercayakan di tangan kita. Jadi kalau dulu Pak Lutfi mungkin di tengah-tengah pembelajaran pas lagi sekolah punya kesempatan untuk bekerja, dan walaupun bekerjanya pada saat itu menjadi loper koran gitu. Ya tapi kan itu tantangan hidup yang akhirnya disambut dengan baik, dan nggak pernah menyangka sekarang akhirnya bekerja di dunia media gitu. Betul. Dan kemampuan dan kemauan untuk terus mau belajar dan mengupgrade diri, tahu apa yang menjadi kelemahannya, tapi di sisi lain melengkapinya dengan berorganisasi, jadi ketua kelas, ketua OSIS, waduh. Ketua himpunan mahasiswa di kampus ITS. Ya itu sekali lagi menunjukkan bahwa setiap orang punya talenta dan itu tanggung jawab dia sendirilah juga untuk mengembangkan potensinya. Makanya cocok sesungguhnya di human capital karena ini berbicara dari pengalaman pribadi, proses semua itu. Terakhir berarti kalau ada satu pesan yang ingin bisa disampaikan untuk semua orang khususnya yang berhubungan dengan human capital, dengan SDM saat ini, jadi apa pesan dari Pak Lutfi yang ingin disampaikan? Yang pertama adalah tantangan terus berubah ya, makin dinamis untuk dunia bisnis dan sebagainya gitu ya. Dan people itu sekarang menjadi sentral dari organisasi untuk berkembang ke depannya. Jadi kalau people di internal perusahaan itu tidak berkembang dalam tanda petik, maka perusahaan itu akan kesulitan untuk berkembang. Itu poin pertama. Poin kedua, sekarang sudah zamannya AI, artificial intelligence, yang kita tidak perlu takut tergantikan oleh AI gitu ya. Kita akan takut kalau tergantikan oleh AI kalau kita tidak bisa menguasai dan mengendalikan AI. Tapi kalau kita bisa menguasai dan mengendalikan AI akan membantu kita. Jadi kita tidak perlu takut
dan tidak boleh takut dengan AI gitu ya. Memang nanti dalam penggunaannya itu ada etika yang sekarang lagi dirumuskan ya. Betul. Bagaimana etika pemanfaatan penggunaan AI dan sebagainya itu sesuatu yang lazim ya. Perkembangan teknologi selalu diimbangi dengan penyesuaian budaya dan etika dari pemanfaatannya, itu dari zaman ke zaman selalu seperti itu. Nah, sehingga AI itu tidak perlu ditakuti akan menggantikan kita, tetapi kalau kita menguasai dan mengendalikan AI, justru mereka akan membantu kita gitu. Itu jadi kan kadang ada ini, wah apa namanya, nanti zamannya AI sekarang kita tergantikan. Iya, tergantikan dan sebagainya. Sebelumnya butuh 50 orang, sekarang cuma butuh 2 orang misalnya dan sebagainya. Nanti konteksnya bisa luas kalau kita diskusi itu. Tetapi intinya adalah ini adalah kesempatan untuk kita menggunakan dan memanfaatkan AI supaya kita tidak ditakut-takuti oleh AI gitu ya. Tapi kita lah yang mengendalikan AI. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami juga menyarankan lah gitu ya kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk ikut di Top Human Capital Award, karena sayang banget kalau mereka nggak ikut. Kenapa? Karena ini juga tadi momentum untuk pembelajaran, peningkatan efektivitas dan kualitas human capitalnya, banyak sharing-sharingnya, banyak nilai tambah dan lain sebagainya. Kesempatan ini kan nggak setiap saat ada gitu ya. Jadi sayang banget kalau mereka tidak ikut, tidak memanfaatkan platform untuk belajar bersama. Melalui kegiatan ini kita juga mengapresiasi hasil kerja keras dari teman-teman human capital di banyak perusahaan kan gitu ya. Ini loh, kita secara objektif dan independen mengapresiasi kehebatan dan keberhasilan mereka, inovasi-inovasi mereka. Tapi di sisi yang lain, ini menjadi platform pembelajaran bersama agar people itu menjadi sentrik atau menjadi sentral, pusat tumbuhnya perusahaan, menjadi pusat untuk pusat dari strategi bisnis perusahaan. Itu harus people. Nah, salah satunya melalui wadah Top Human Capital Award ini. Saya itu pernah diusir. Oh ya. Oleh pimpinan lah gitu ya. Tapi setelah itu malah saya yang paling dipuji sama pimpinan tersebut. Orang yang sama? Orang yang sama. Oke. Perjalanan hidup saya ini, ternyata orang itu harus tangguh gitu. Jadi pernah waktu itu diusir. Waktu awal-awal di Jakarta masih belum tahu ibu kota kayak apa dan sebagainya gitu kan. Iya. Diusir, orangnya gebrak meja, keluar kamu berikan saya ini. Waduh. Apa namanya? Ya itu ceritanya inilah agak panjang gitu. Iya. Ya, itu. Tapi apa yang akhirnya membuat Pak Lutfi tidak baper? Karena kan kalau zaman sekarang anak muda kalau udah digituin udah egonya udah langsung tersinggung, dan akhirnya biasanya either dia nyerang balik di sosial media, ada seterusnya, atau ya udah gitu. Jadi waktu tahun 2000 ya. Ini ngobrol aja ya. Waktu tahun 2000 itu saya ada diminta dosen gitu ya. Dia punya project buat website di Jakarta. Nah, project itu udah lama berjalan, tapi nggak selesai. Nah, membuat website dulu kan baru awal-awal ya, website populer gitu ya dulu, zamannya mayoh.com dan sebagainya, tahun 2000. Iya, benar. 2000 itu, tahun 2000. Jadi programmernya itu berganti-ganti. 2 bulan Jakarta nggak kuat, balik ke Surabaya. Sampai ganti 5 kali. Nah, terus akhirnya dosen itu menunjuk saya sebagai project manager untuk membuat website gitu. Nah, kliennya ini orang yang keras gitu ya, yang sadis-sadis gitu ya. Kalau maunya nggak dituruti, marah-marahnya luar biasa gitu kliennya itu. Jadi pada saat banyak orang gitu ya, 2 ruangan ini ya, satu ini ya, banyak orang lagi input data, lagi ini dan sebagainya. Jadi kayak portal berita portal web gitu ya. Dia gebrak meja gitu, ngusir saya sama programmer saya, keluar kamu, project nggak selesai, nggak ini dan sebagainya gitu. Nah, si programmer saya udah patah semangat, udah mau pulang. Saya pas keluar dari ruangan itu, pas balik ke kos-kosan, saya rayu dia, kamu nggak usah pulang, selesaikan dulu revisinya. Karena gini, orang ini
idenya sangat hebat. Sehingga sedikit tiap meeting itu ada ide. Sehingga pekerjaan proyeknya itu berkembang terus gitu, nggak selesai gitu. Nah itu dipahami dia juga, oh ini proyek jadi nggak selesai ini, padahal gara-gara dia sendiri kan gitu. Keep improving ya. Iya, gara-gara si ownernya itu kan gitu. Akhirnya kita dikasih waktu 2 minggu, alhamdulillah selesai. Alhamdulillah selesai. Kemudian si programmernya kan saya bilang gini, kita jangan pulang ke Surabaya. Nanti kayak orang maju perang, terus kalah, pulang itu ceritanya nggak enak gitu kan, kayak kalah perang gitu kan. Pokoknya apapun kita selesaikan aja 2 minggu ini. Setelah itu kamu mau pulang ke Surabaya nggak apa-apa gitu. Nah ternyata alhamdulillah 2 minggu itu selesai, kemudian serah terima dan sebagainya, tertulis dan sebagainya. Terus di depan banyak orang, pundak saya ditepuk. Hei lihat sini semua, memang karakter orangnya keras gitu ya, si CEO-nya kan karakter mana. Kalian harus contoh orang ini, orang ini tangguh. Dia asli Malang, saya juga asli Malang, tapi dia nggak peduli maksudnya gitu ya. Ibarat ranting diuklek-uklek itu dipatah-patahin, kemudian diinjek-injek, tapi masih hidup. Ini dia contoh orangnya, saya yang dikatakan. Kalian semua harus niru ini, Lutfi ini gitu ya, Lutfi ini harus tangguh, harus tough dan sebagainya gitu. Itu apa namanya, saya kaget juga kok tiba-tiba dipuji gitu, habis diusir, gebrak meja diusir gitu, pakai teriak keras, saya rugi berapa juta ini proyek gak selesai dan sebagainya gitu, tahun itu ya. Nah terus begitu selesai kan saya dipuji-puji. Nah setelah dipuji-puji itu saya jadi mikir gini, oh jadi orang itu ternyata harus tangguh. Jadi kalau diinjek-injek nggak boleh mati, ini harus tetap hidup gitu ya. Saya setelah itu kan beberapa tahun kemudian kan ketemu sama dia dan sebagainya. Beliau itu begitu bangganya ke saya. Kalau ngenalin ke orang, ini anak didik saya, ini anak ini saya dan sebagainya gitu. Nah kalau mau tahu nama orangnya mungkin beberapa kali muncul di TV juga, tapi nggak selalu. Namanya Rian Nugroho. Dia pengamat kebijakan publik, gitu ya. Itu bangga sekali sama saya kalau sekarang ketemu dan sebagainya. Gimana kamu ini dan sebagainya. Sering dipamerin saya kalau ketemu orang dan sebagainya. Saya jadi mikir, oh jadi orang itu harus tangguh. Ketika hadapi masalah dan sebagainya, jangan nyerah. Gitu. Kalau misalnya saya nyerah, ya mungkin nggak bisa melewati tantangan itu. Saya udah balik di Surabaya. Setuju. Gitu. Nah itu salah satu pengalaman pribadi lah, gitu, pengalaman pribadi, pengalaman hidup. Ketika kita menghadapi masalah, nggak boleh menyerah sama sekali. Ya harus fight, sebisa kita lah, ya sebisa kita. Betul. Tetapi kalau kita nyerah, ya mungkin jalan ceritanya berbeda lah, gitu ya. Setuju. Belum tentu bisa ngelola media sendiri, mendirikan media sendiri. Punya usaha media sendiri, belum tentu seperti itu kan, gitu ya. Betul. Ya kita nggak tahu jalan takdir itu, tapi yang saya rasakan dan alami, nggak boleh menyerah. Makanya tadi filosofinya berani mencoba dan nggak boleh menyerah. Gitu. Ya, walaupun nggak sempurna hasilnya dan sebagainya, jalan aja gitu. Itu Mbak Mary. Wow, setuju. Memang tangguh itu menjadi wajib zaman sekarang. Tangguh, tough ya. Tough. Terima kasih sudah berbagi. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya hari ini. Dan seperti biasa, kalau di Friends of Mary Riana, setelah menjawab berbagai pertanyaan, biasanya bintang tamunya boleh bertanya satu pertanyaan. Boleh ya, ke saya. Boleh. Asik, tapi satu aja. Iya. Ya gini Mbak Mary. Kan kita itu banyak berinteraksi sama manajemen ya, direksi-direksi perusahaan multinasional, BUMN, BUMD, swasta-swasta gitu ya. Mereka itu kan senior-senior ya. Udah generasi X, generasi Y gitu ya. Yang sekarang tantangannya adalah dia itu relevan nggak dengan perkembangan teknologi, dengan perkembangan digitalisasi dan sebagainya. Ada yang relevan gitu ya, artinya bisa mengikuti perkembangan digitalisasi dan sebagainya. Ada yang enggak gitu. Nah, yang bisa mengimbangi siapa? Ya tentu anak-anak muda yang punya spirit anak muda gitu ya. Nah, pertanyaannya saya
ini kan Mbak Mary kan ini ya apa namanya motivator hebat untuk anak-anak muda gitu ya, membangun spirit anak muda dan sebagainya. Nah maksud saya bagaimana sih membangkitkan spirit anak muda di tubuh orang-orang tua gitu kan, bahasa sederhananya gitu ya. Jadi spirit anak muda itu muncul di orang-orang tua gitu ya. Ya itu kan gimana itu caranya itu kan ahlinya Mbak Mary. Gimana Mbak Mary? Waduh, thank you. Ini it's just a compliment ya menurut saya. Dan saya bersyukur sih. Saya bersyukur dengan apa yang saya lakukan sekarang. Saya punya kesempatan hampir setiap hari untuk bersinggungan dan berdialog dengan anak-anak muda gitu. Dan mungkin itulah akhirnya yang membuat saya walaupun usia sudah tidak semuda dulu lagi, udah 40-an udah setengah 45 tahun gitu kan. Spiritnya kan muda. Spiritnya tapi tetap harus muda gitu. Saya selalu percaya nih Pak Lutfi bahwa setiap perubahan itu selalu berawal dari kesadaran. Iya. Nah, jadi ketika seseorang yang mungkin usianya mirip dengan kita, yang usianya mungkin udah 40 tahunan atau bahkan 50 tahunan atau mungkin udah lebih senior milenial, ketika mereka menyadari bahwa wah, saya gaptek nih. Contohnya saya sendiri ada berbagai teknologi yang dipakai anak muda sekarang. Sebenarnya saya, waduh, ini apa ya gitu kan? Misalnya kayak pakai management system lah, pakai management project lah, kan banyak tuh aplikasinya. Kadang-kadang kan kalau zaman kita paling pakai Excel, ya kan, catatan. Tapi kan sekarang banyak nih, notes lah dan seterusnya, Trello. Nah, tapi ketika kita awalnya punya kesadaran bahwa oh, ada yang saya nggak tahu nih, gitu. Barulah dari situ kita mencari tahu dan akhirnya belajar gitu. Nah jadi ketika generasi-generasi senior milenial ini menyadari bahwa oke, saya harus bisa lebih relevan nih sama anak muda sekarang. Saya harus bisa belajar supaya saya nggak gaptek. Menurut saya langkah itu aja sudah sangat baik. Dan itu sudah jauh lebih baik karena itulah yang membangun kesadaran dulu ya. Membangun kesadaran gitu untuk wah apa nih yang harus saya lakukan gitu. Terus yang kedua ini berdasarkan pengalaman saya sendiri ya. Jangan pernah malu untuk bertanya. Walaupun orang tua, walaupun senior kita ya. lebih senior gitu. Karena kayak buat saya sendiri sih gitu. Ada banyak hal yang mungkin saya juga nggak tahu, tapi saya curious. Jadi mungkin cara untuk bisa menjaga spirit muda itu adalah ya tetap punya curiosity untuk bisa mencari tahu. Dan ya kita selalu kan punya growth mindset ya, bahwa kita memang lebih tahu daripada mereka masih muda, karena mungkin pengalaman hidup memberikan kita, membuat kita melihat banyak hal, mengetahui banyak hal. Tapi selalu ada ruang untuk kita mencari tahu dan bagi saya ya saya tanya aja ini apa ya, tolong ajarin dong gitu. Dan sesungguhnya anak-anak muda ini seneng, mereka happy banget loh justru kalau ditanya sama orang yang mereka teladani bahkan. Seringkali mungkin persepsi kita yang lebih senior, kita ngerasa bahwa kita apa ya, lebih kurang muda dari mereka. Tapi sesungguhnya anak-anak muda ini they look up to you, they look up to siapapun yang lebih senior gitu. Mereka mengidolakan, mereka meneladani gitu. Jadi ketika menjadi teladan ini mau untuk bertanya, mau untuk belajar, bertukar pikiran, proses transformasi itu ya menurut saya itulah yang akhirnya bisa meremajakan dan akhirnya ya dua generasi ini bisa saling melengkapi karena dua-duanya punya kelebihan yang berbeda. Dan akhirnya ya bisa saling membantu. Jadi itu luar sih biasa. Mungkin kuncinya buat saya menyadari dan tetap berani untuk selalu bertanya. Mantap. Semoga menjawab pertanyaan. Sangat menjawab. Terima kasih sekali lagi sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Senang kita ngobrol ini. Senang banget ya. Senang. Nanti pasti ada kelanjutan obrolan-obrolannya karena pembelajaran bukan hanya di ruang podcast aja, tapi pembelajaran selalu ada dimanapun juga kita ditempatkan. Dan terima kasih sekali lagi buat penghargaannya. Ini apresiasi yang sungguh luar biasa dan sangat kami syukuri di Mary Riana Edukasi TBK. Thank you. Sukses selalu. Mbak Mary. Thank you. Salam untuk para warriors di Warrior sini. Mary Riana Group. Di Mary Riana Group. Thank you. Sukses selalu. Mari. Laksana bumi tanpa hujan.
hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.